Kebanyakan orang selalu mengukur dan menilai orang lain hanya dari apa yang mereka punya. Rasa tidak peduli atau mencemooh ketika orang itu bukan siapa-siapa, kemudian seketika mengakui dan memuja-muji ketika orang itu sudah berhasil atau sukses tanpa rasa malu. Akibat dari perilaku hidup yang mau enaknya saja dan akhirnya melahirkan perbuatan-perbuatan licik yang merugikan banyak orang. Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas salah satu TikTokers, yaitu Alif Cepmek, hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Alif Ali Al-Faik atau yang lebih dikenal sebagai Alif Cepmek merupakan seorang remaja kelahiran tahun 2004 yang kini berusia 18 tahun. Sejak kelas 2 SMP, Alif memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya secara formal dan beralih menjadi konten kreator. Namun dia tetap mengambil sekolah paket D untuk melanjutkan pendidikannya. Alif yang viral karena gayanya yang menirukan Dilan, yaitu tokoh fiksi yang diperankan Iqbal Ramadan, lengkap dengan gaya rambut cepmek. Tahu nggak cepmek? Cepak mekar, itu singkatan dari model rambut cepak mekar. Dan juga slogan, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Akhirnya menjadi ciri khas dari Alif Cepmek ini. Nah, Alif menjadi konten kreator demi membantu ekonomi keluarganya dan semangatnya serta konsistensi dirinya dalam membuat konten TikTok. Akhirnya Alif kini memiliki 2 juta followers dan banyak mendapatkan endorse dan akhirnya diundang banyak stasiun TV. Terkenal dengan kata-kata Cepmek, Alif kemudian baru-baru ini merilis lagu yang berjudul Cepmek, tapi ini bukan cepak mekar. Kalau judul lagu ini panjangannya Cepat Mencintai Kamu dengan video klip ala-ala Dilan. Tahu kan? Tadi sebelum kita syuting kita sudah spill nonton TikToknya Alif. Nah, menurut sudut pandang Ferry Cowboy, tadi udah dijelasin cerita tentang kehidupannya, yang dia harus putus sekolah dan akhirnya beralih menjadi konten kreator. Nah, menurut lo nih, apa sih yang dominan dirasakan Alif ketika sebelum dikenal seperti sekarang? Ya, normal saja sih, sedih. Merasa disepelein. Merasa seolah-olah dia tidak punya bakat untuk ke dunia entertain. Tapi motivasi awalnya itu karena kepedulian terhadap keluarga. Motivasi awalnya ya kepedulian, bukan karena tuntutan, tapi emang dia peduli. Iya, oke. Gitu. Karena melihat kondisi keluarganya seperti apa, akhirnya harus melakukan sesuatu. Gitu. Biar bisa membantu, bukan karena dituntut atau diminta, tapi memang dia memang pribadi yang punya rasa sosial yang tinggi, punya rasa peduli yang tinggi gitu. Orangnya kayak gitu. Orang yang punya tekad yang kuat. Orang yang siap mental
apapun kondisi, Orang yang siap mental. apapun kondisinya, yang selalu berusaha terus, intinya nggak gampang menyerah, itulah dia. Nah, Alif ini kan awal mula kemunculannya dia pasti mendapat banyak tanggapan ya. Dari yang senang sampai yang mungkin mencemooh gitu. Dan latar belakang kehidupannya juga dari pendidikan dia harus berhenti gitu. Kenapa orang-orang yang biasa diremehkan gitu atau tidak dianggap, mendapat cibiran dari orang, justru bisa kuat dan bisa besar dari omongan-omongan orang itu? Siapapun yang merasa diremehkan, yang disepelekan, yang direndahkan, tapi diambil positifnya, pasti pada akhirnya punya tekad. Oke. Tapi kalau ada yang direndahkan, diremehkan atau disepelekan, menjadikan negatif, akhirnya berkecil hati, ya pasti hancur. Nah, dia tipe orang yang penyepelehan atau dianggap remeh atau nggak dilihat itu jadi tekad buat dia, jadi semangat untuk ngebuktiin diri. Oke. Kalau bicara tentang dia sih, satu hal aja sih yang bisa gua respon ke dia adalah kerja keras dan nggak gampang menyerah. Dan tidak banyak orang kayak gitu. Itu sisi yang harus dicontoh dari Alif. Ya, kerja keras dan nggak gampang menyerah. Yang tambah tidak banyak lagi yang punya itu satu. Apa? Berjiwa besar menerima apapun tanggapan. Sehingga tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati. Kalaupun ada dendam untuk menjadikan dia besar. Jadi dendam yang positif. Ya. Dendam bukan untuk mencelakai orang lain, tapi dendam untuk dirinya sendiri. Menjadikan dirinya sesuatu. Aku tidak kenal, tidak begitu kenal dia, tapi lihat aja wajahnya. Beraura. Nah, itu tanda orang yang nggak punya kebencian. Iya. Gue nonton apa ya? Lucu, menyebalkan, tapi pengen lihat terus gitu. Iya. Mungkin kayak kalau nonton apa sih gitu, tapi nonton terus. Kayak ini, apa tadi lo bilang kayak Syahrini. Ya, Syahrini menyebalkan, tapi akhirnya menyenangkan. Iya, tapi justru sama persis tingkahnya. Iya, sama persis kayak kemunculan Syahrini menurutku dia. Kan Syahrini dulu maju mundur cantik. Yang kita apaan sih gitu. Tapi terus nanti bikin Alis Casablanca lah. Iya. Kan Jambul Khatulistiwa. Iya, apa tuh pokok Jambul Khatulistiwa. Slogan awal-awal dia bikin slogan gitu kan semua orang apa sih? Iya. Tapi pada akhirnya itulah yang nempel di dirinya karena memang seperti itu dia gitu. Tidak dibuat-buat, ya sesuka hatinya aja. Nah, menurut gua Alif ini begitu juga. Semua orang kan pasti pernah mengalami kepedihan dan keterpurukan di dalam hidup. Tapi apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil ketika tidak ada satupun orang yang memperlakukan kita selayaknya yang manusia gitu? Iman dan Tuhan. Tuhan, iman dan
percaya dengan kapasitas diri sendiri. Satu hal yang orang harus tahu tentang diri Alif itu, dia tidak sakit hati, dia tidak punya pribadi yang sakit hati gitu, nggak nyimpan itu, nggak nyimpan kebencian, dan semakin gagal semakin berusaha. Pokoknya pantang menyerah. Iya, jadi menurutku dia terkenal saat ini buah dari perjuangannya, apapun itu bentuk perjuangannya. Jadi kalau aku pribadi bukan nilai apa yang dia bikin sekarang, kayak slogan itu, gue nggak nilai ke sananya. Tapi yang gue lihat perjuangannya untuk nyampe sananya. Mungkin orang yang nggak paham apa sih yang diomongin, tapi yang mesti diambil pelajarannya adalah dia pribadi yang mandiri, dia pribadi yang tidak berkeluh kesah, dia pribadi yang setiap hari itu ceria, walau dirinya pribadi punya masalah, bahkan mungkin hancur, tapi dia tidak pernah menunjukkan itu ke orang-orang. Makanya dia menurutku salah satu pribadi yang beraura. Kenapa? Sebel tapi pengen ditonton. Ya sebel dengan apa yang dia ucapkan. Tapi kenapa kita pengen nonton? Itulah entertaining. Nah, dia entertaining. Walaupun menyebalkan tapi tetap menyenangkan. Oh iya, sehebat apapun yang kita bikin di ruang lingkup seni apapun itu, di ruang lingkup entertain apapun itu, kalau tidak entertaining, kalau tidak menarik, jadi seorang entertainment itu mutlak adanya harus entertaining. Maksudnya entertaining itu menghibur, punya daya tarik. Iya. Ini ngingetin gua juga sama satu band yang dulu sering disepelekan, diomongin ini itu, Kangen Band. Enggak Kangen Band. Awal kemunculannya kan banyak omongan-omongan begini begitu, tapi ya sampai detik ini berdiri. Iya, masih ada sampai sekarang dan lagu-lagunya jadi didengar, jadi diingat. Mungkin dibilang alay, dibilang apa, tapi kenyataannya sampai sekarang masih ada gitu. Sedangkan Alif ini menurutku menyenangkan dirinya dan orang. Jadi dia lakukan itu dengan senang. Otomatis orang akan senang walaupun sebel. Nah yang salah itu misalkan penyanyi, tujuannya untuk menyenangkan orang, tapi dia sendiri tidak senang dalam bernyanyi itu. Nah itu yang suka dilupakan. Ingin menyenangkan orang, tapi dia sendiri tidak senang. Ingin membuat orang bertepuk tangan dengan ikhlas dan ridho, tapi dia sendiri bernyanyinya tidak ikhlas dan ridho. Nah kalau Alif ini menurutku dia begitu menyenangkan dirinya. Menyenangkan dirinya dulu. Iya. Efeknya ke orang, makanya diakui atau tidak, orang yang melihat dia sebel tapi nonton, pengen lihat mulu gitu. Kalau aku pribadi, bagiku orang yang selalu mencari jalan untuk kesuksesan hidupnya itu tidak semua orang seperti itu. Enggak semua orang kayak gitu. Ya. Nah Alif ini salah satu pribadi yang tidak pernah menyerah untuk selalu mencari jalan biar hidupnya keren, biar hidupnya sukses. Dan dia tidak peduli apapun tanggapan, omongan. Yang penting kan dia tidak merugikan orang. Nah orang-orang kayak gitu tuh pasti jadi besar. Jadi bukan hanya keahlian yang diandalkan, tapi kepribadian. Oke. Ya. Dan dia juga nggak ini ya, tidak malu-malu mengakui kondisi
kehidupannya seperti apa gitu. Ya iya, apa adanya. Apa adanya. Karena biasanya orang kalau mau terkenal itu kan suka menutupi gitu. Dia senang dengan yang dia lakukan. Dia tidak pernah berhenti dengan usaha yang dia lakukan. Dan dia senang melakukan itu. Menurutku sebelum dia nyampe sini, dia jatuh bangun dulu. Menurutku. Jatuh bangun dulu, ini itu. Tapi tidak pernah menyerah. Dan orang yang tidak gampang menyerah itu tidak banyak. Orang yang bertekad itu banyak, tapi yang tidak gampang menyerah akan tekad tidak banyak. Nah, dia tidak pernah menyerah dengan keinginannya. Makanya kalau dia jadi seperti ini menurutku wajar. Karena buah dari tekadnya. Perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kata orang-orang. Dia tidak pendendam. Dia juga orang yang tidak suka cari ribut. Dia pun tidak usil menurutku. Makanya menarik kan dia. Nanti dulu apa yang dia buat. Karena apapun yang dia buat, kalau dia tidak menarik, tidak akan besar. Jadi, menarik dulu secara pribadi. Baru bisa buat apa. Jangan buat apa dulu. Pribadi tidak menarik. Pribadinya membosankan misalnya. Jadi, sebagus apapun yang dilakukan, kalau misalkan dasarnya dia tidak menarik, secara kepribadian pasti ujung-ujungnya bosan. Iya, tidak bisa kita hanya mengandalkan skill. Tidak boleh kita hanya mengandalkan teori teknik. Bagaimana orang akan senang menikmati apa yang kita bisa, sementara kita sendiri tidak nikmat. Kan banyak yang begitu. Iya. Bagaimana akan jadi penghibur sejati kalau dia sendiri tidak terhibur? Setiap harinya. Iya, iyalah. Sama aja bahasa musik itu kata lain dari menghibur. Kalau yang bernyanyi tidak terhibur, bagaimana penonton akan terhibur? Kalau penyanyi sendiri berkeluh kesah dalam hatinya pada saat bernyanyi, bagaimana orang akan bertepuk tangan? Kita ingin mendapatkan aplaus dari apa yang kita kerjakan, tapi kita sendiri tidak senang. Kita sendiri pribadi yang jaga jarak, pribadi yang sindrom star. Nah, kalau dia apa adanya, dia tidak malu apapun itu. Orang-orang bodoh aja yang repot menilainya. Ya diakui atau tidak, walau mungkin jadi olok-olokan pertama kali dia bikin apa tadi kamu nanya itu. Iya. Tapi pada akhirnya kayak racun, keingat mulu orang. Ya kan? Iya, ya kan? Betul. Iya. Pasti yang mendengar apa sih Mas? Kalau bukan nggak jadi racun, nggak akan mungkin juga dibikin lagu. Ya sekarang iya. ini. Ya sama aja kayak Syahrini. Iya. Maju mundur cantik, maju mundur cantik. Aku yakin di awal dia ucapkan itu apa sih? Nanti dia bikin apa? Ya sama aja. Karena dia senang melakukan itu. Ya akhirnya jadi trademarknya dia kan. Intinya Alif ini adalah pribadi yang beraura positif. Yang bawa aura positif gitu.